lagi. Kemudian pada pagi hari ini saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi bersama Ibu mengenai rencana pembelajaran yang saya akan lakukan. Baik, jadi tujuan kita pada pagi hari ini adalah berdiskusi terkait persiapan Ibu Deborah dalam pelaksanaan supervisi nantinya ya. Nah, kalau saya boleh tahu Ibu, nanti Ibu Deborah akan menyampaikan materi tentang apa dalam proses supervisi akademik itu. Baik Ibu, kami akan belajar dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban siswa di sekolah dan di rumah. Baik Ibu, terkait materi tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dan di rumah ya Ibu. Iya. Nah, ini tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa itu sendiri. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Ibu? Nah, tujuan pembelajarannya, saya akan memberikan gambar-gambar tentang hak dan kewajiban di sekolah maupun di rumah. Dan siswa akan membedakan antara hak ketika berada di sekolah dan di rumah, serta kewajiban siswa. Dan juga melakukan diskusi untuk mengisi lembar kerja yang saya sediakan dan menjawab pertanyaan pemantik, Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Ibu. Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran area mana yang ingin Ibu kembangkan? Iya, Bu. Seperti tadi tujuan pembelajaran yang pertama itu, siswa mengidentifikasi hak dan kewajiban. Terus yang kedua, siswa dapat berkolaborasi dengan teman lainnya dan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan, Bu. Wah, jadi nanti di sini ada kerjasama yang baik ya antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Oke, jadi area yang Ibu ingin kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua itu supaya anak-anak itu bisa berkolaborasi ya dan saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali Ibu Deborah. Nah, kalau saya boleh tahu nih Ibu, apa-apa saja yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Ya, Bu. Seperti ini, Bu. Ini ada rencana pembelajaran. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu berikan bimbingan kepada kami kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP, saya juga menyusun LKPD yang dibuat dalam 3 kelompok. Jadi nanti soalnya pun berbeda-beda, Bu. Mereka mendapatkan media pembelajaran yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat mengerjakan tugas.
Syukurlah Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang digunakan dalam RPP ini untuk proses pembelajaran besok? Ya, baik Bu. Strategi yang saya gunakan, satu, pembelajaran berdiferensiasi menjadi 3 kelompok sesuai minatnya, teorinya, visual, kinestetik, dan ketiga kelompok ini saya memberikan pembelajaran itu berbeda-beda. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing yang berbeda-beda ya Ibu. Ya. Nah, luar biasa sekali rasanya dan sudah tidak sabar ingin melihat proses pembelajaran Ibu Deborah. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Ibu Deborah, baik tentang strategi yang sudah disampaikan serta alat peraga yang dipergunakan nanti pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Ibu, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari Kamis besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oh, jadi Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran pada hari Kamis besok ya Bu? Iya. Nah, saya besok akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan kembali percakapan setelah saya melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan, yaitu lewat kegiatan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Jadi gambaran yang saya dapatkan dalam percakapan kita pada hari ini, yaitu untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Ibu Deborah, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya hari ini di kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas besok. Semoga kegiatan Ibu besok berjalan dengan baik dan lancar dan dapat meningkatkan kompetensi atau pengetahuan Ibu terkait supervisi akademik dan kegiatan observasi. Terima kasih Ibu, selamat siang, salam. Selamat siang Ibu, salam. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi-pagi luar biasa. Hebat. Dirjen memimpin kita dalam doa. Silakan Dirjen. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu sampai selama-lamanya. Terima kasih Dirjen. Mengambil absen. Agung Juhapa, Ada. Alfian Dina Kapwenda, Ada. Garuda Pancasila, Aturan pendukungmu, Maria proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila bangsa negara, maka harimau sejajar, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. kita di dalam kelas sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, siapa masih ingat kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati? Oh, Fetri, silakan Fetri. Belajar dengan tertib. Materi kita hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban. Adapun tujuan pembelajarannya
ini, yaitu yang pertama, identifikasi dan melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, peserta didik menyebutkan kewajiban. Tadi pagi sebelum datang ke sekolah, siapa yang membantu orang tuanya di rumah? Wes, semua angkat tangan, berarti semuanya membantu orang tua. Nah, ibu mau tanya, Fetri, silakan Fetri. Bangun pagi cuci piring muat air putih. Wah, bangun pagi, cuci piring, muat air kopi. Nah, itu yang Fetri lakukan tadi pagi. Jikalau pekerjaan pagi itu hanya satu orang saja yang lakukan, bagaimana itu pekerjaan? Ibu telah menempelkan gambar. Ibu minta setiap anak mengamati dan mengidentifikasi. Ibu mau tiap kelompok maju ke depan untuk mengamati dan mengidentifikasi isi gambar ini. Kelompok mawar dulu. Mari, silakan maju di depan. Membersihkan kelas ini merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban. Hah? Kewajiban. Terus lagi, ini sedang bermain bola. Ini merupakan hak atau kewajiban? Hak. Terus ini mau mendapatkan makan. Ini merupakan hak atau kewajiban? Iya. Apa lagi? Nah, kelompok mawar sudah mengamati dan mengidentifikasi gambar ini. Silakan dulu kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok. Mari kita lihat sama-sama mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban. Perhatikan dengan hasil pengamatan anak-anak sekalian, gambar nomor 1 ini sedang apa? Ini hak atau kewajiban? Kewajiban. Kita tulis di kewajiban. Berikut, gambar yang kedua sedang apa ini? Bermain bola. Ini hak atau kewajiban? Hebat. Ini merupakan hak. Bermain. Mendapat ilmu dari guru. Ini merupakan hak atau kewajiban? Hak. Ini coba. Membantu orang tua mencuci pakaian. Ini di mana? Di rumah. Merupakan kewajiban. Sedang apa? Upacara. Ini hak atau kewajiban? Hah? Kewajiban. Saya
kewajiban. Coba mari kita baca sama-sama. Yang menjadi hak, 1. 2. 3. 4. Yang menjadi kewajiban. Upacara bendera. Nah, inilah yang merupakan hak dan kewajiban kita, baik di rumah maupun di sekolah. Bermain bola ini bisa kita lakukan di mana? Lapangan, bisa lapangan sekolah, bisa di halaman rumah, apalagi bisa di lapangan ya. Terus mendapatkan ilmu dari guru, ini di mana? Di sekolah, haknya di sekolah. Mendapat bimbingan dari orang tua, di mana? Di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, di rumah. Inilah hak-hak kita di rumah dan di sekolah. Sama pun ini, membersihkan kelas merupakan kewajiban. Kewajiban di mana? Sekolah. Membersihkan rumah. Kewajiban kita di rumah. Membantu orang tua mencuci pakaian. Ya, kewajiban kita di rumah. Yang keempat, upacara bendera. Ya, kewajiban kita di sekolah. Nah, jadi hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan berdasarkan pengamatan kita pada gambar dan contoh-contoh yang telah kita sebut. Itulah hak dan kewajiban. Kami kerjakan dulu, nanti Ibu memberitahukan langkah-langkah pengerjaannya. Jadi dengar dulu. Nanti nih, perhatikan di sini, perhatikan di sini. Untuk kelompok ini ada gambar. Nanti ini ada kalimat. Sesuaikan gambar ini dengan kalimat ya. Ini gambar apa? Nanti lihat itu ada kalimat. Ini potongan kalimat, kalian tempel di sini ya. Silahkan kerja. Nah, untuk kelompok ini, mari kita jelaskan. Ini kertas kosong. Nah, di sini sudah ada ini gambar dan kata ya. Gambar dan kalimat. Nah, nanti gambar ini tempel di sini. Misalnya contohnya ini, tempel di sini. Terus mana apa dia punya kalimat? Ya, sudah mengerti? Nah, silakan kerja mulai sekarang. Nah, untuk kelompok ini tugas kelompok mangga. Ini ada soal-soal. Tuliskan 4 hak anak di rumah. Nah, di sini kamu tulis 4 hak anak. Tuliskan jawabannya di sini ya. Silakan tulis.
Oh, misalnya.
membersihkan rumah, mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua, bermain, belajar kelompok bersama teman di rumah. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok mawar. Nah, yang terakhir kelompok apel. Silakan kelompok apel. Halo teman-teman, kami dari kelompok apa kami baca diskusikan. Ya, silakan. 1. Bermain. 2. Mendapat bimbingan belajar dari orang tua. 3. Membantu membersihkan rumah. 4. Membantu orang tua mencuci pakaian. 5. Rajin belajar. 6. Mendapat makanan dan minuman. 7. Mendapat kasih sayang. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Sebelah sana. Sebelah sana. Hasil kerja masing-masing kelompok. Tepuk tangan untuk semuanya. Dengan kita melihat hasil kerja kelompok ini, sudah termuat contoh-contoh hak dan contoh-contoh kewajiban kita. Nah, dengan hasil kerja kelompok ini kita dapat mengetahui apa yang menjadi apa yang menjadi hak kita di rumah maupun di sekolah, dan kewajiban kita di rumah maupun di sekolah. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Aku mau memberikan PR atau pekerjaan rumah. Tepuk semangat. Dengan materi yang kita sudah dapatkan di hari, ada berbagai macam perasaan yang kita rasakan. Betul tidak? Betul. Nah, saat ini Ibu mau kalian menunjukkan perasaan kalian dengan memilih gambar perasaan di belakang sana. Semua coba tunjukkan apa perasaan kalian. Hesron sangat bahagia. Kenapa Hesron sangat bahagia? Perasaannya sangat bahagia hari ini. Karena apa Hesron? Bahagianya karena apa? Oh, ada hiburan, ada ice breaking, kita ada menyanyi. Ya, kita ada tepuk semangat. Kalian sudah menjawab semua? Apa perasaan kalian? Nah, dari materi yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah masih ada yang belum paham? Berarti semua sudah paham. Semua sudah paham, sudah mengerti. Nah,
Dari pembelajaran tadi kita sudah mengetahui apa yang menjadi hak kita ya. Ada apa yang menjadi kewajiban. Nah, biarlah contoh-contoh tadi yang kita sudah pelajari, apa itu hak dan apa itu kewajiban, kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan rasa bahagia. Kita melakukan hak dan kewajiban kita dengan penuh bahagia. Kita akan lanjutkan lagi pembelajaran pendidikan Pancasila pada hari Sabtu. Dan sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mengakhiri dengan doa. Terima kasih, Irfan. Selamat siang Ibu Deborah. Apa kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu, puji Tuhan, kabar baik. Ya, syukurlah. Baik Ibu, dalam percakapan kita hari ini dalam kegiatan pasca observasi, kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran di kelas, di mana saya sudah mengobservasi Ibu. Nah, tujuan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas? Ya, jadi baik Bu, perasaan saya sedikit gugup karena saya belum terbiasa melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas. Jadi ada perasaan gugup atau tegang. Namun saya bersyukur kegiatan sudah berjalan dengan baik, Bu. Syukurlah sudah berjalan dengan baik ya Ibu. Jadi bisakah Ibu ceritakan kembali apa yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu sudah lakukan dalam pembelajaran? Baik Bu, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkah itu, yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa, Bu. Baik, jadi area pengembangannya ada kegiatan literasi ya dan kolaborasi siswa. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak kekurangan. Ya, syukurlah kalau sudah berjalan dengan baik, walau masih ada kekurangan ya. Iya. Nah, menurut Ibu, kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran? Jadi baik Bu, kendala yang saya hadapi kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulit dalam mengerjakan tugas dan manajemen waktu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Anak kurang aktif itu alasannya belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya, dan manajemen waktu sangat sulit karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat padahal pembelajaran belum selesai. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Kalau ada dalam masalah, anak ya sepertinya anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka
pentingnya sarapan setiap pagi. Sebelum pulang sekolah, saya akan mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, untuk memanajemen waktu ini, mungkin saya akan menentukan durasi waktu pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa, Bu, agar lebih efektif dalam memanajemen waktu. Baik. Jadi Ibu akan mengingatkan siswa untuk pentingnya sarapan ya sebelum berangkat ke sekolah dan perlu menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas. Baik. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa bahwa pentingnya sarapan pagi sebelum siswa itu berangkat ke sekolah dan kemudian perlunya menyepakati durasi waktu pengerjaan tugas bersama-sama dengan siswa ya Ibu ya. Nah, baik, semoga apa yang menjadi harapan Ibu bisa terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, kalau boleh saya tahu, kapan Ibu akan melakukan apa yang telah Ibu rencanakan? Lebih baik, Bu. Lebih cepat tentu lebih baik. Semoga besok. Baik, terima kasih Ibu Deborah atas waktunya. Kita sudah melakukan kegiatan pasca observasi dan untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Pengatur Praktik untuk memberikan tanggapan tentang kegiatan pasca observasi kami hari ini. Silakan Pak Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu Nona, selamat pagi Ibu. Jadi saya sudah menyimak dan menyaksikan bagaimana proses pasca observasi percakapan yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa. Bahkan Ibu juga sudah menginformasikan terkait jadwal pelaksanaan pra-observasi, waktu pelaksanaan observasi juga Ibu selalu kabari saya, dan kali ini saya mendapat kesempatan untuk menyaksikan proses pasca observasi dan memang itu sudah berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Apresiasi perlu kita berikan. Bagaimana runtutan tahapan-tahapan itu Ibu sudah laksanakan, termasuk area yang dikembangkan, penguatan, refleksinya itu semua sudah ada. Hanya harapan besar dari saya agar proses semua baik pra-observasi, observasi maupun pasca observasi, hal-hal baik ini perlu juga Ibu beritahukan sebagai kepala sekolah, beritahukan kepada rekan-rekan guru yang lain, sehingga ketika proses observasi mungkin oleh guru senior kepada guru yang lain, mereka juga bisa melaksanakan seperti apa yang Mama sudah laksanakan, sehingga masing-masing guru itu boleh mendapat input dari proses pembelajaran yang dia lakukan, terutama itu tadi untuk menjawab rapor pendidikan tadi yang masih merah baik di literasi maupun numerasi. Saya rasa sudah luar biasa dan patut kita beri apresiasi. Terima kasih. Pak Guru, terima kasih. Jadi demikian saja perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi.